di semua kitab serat kidungnya Ronggowarsito, isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo, toto susilo, etika, yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural, dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanoragan, ada ilmu keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini ilmu kasunyatan, kesempurnaan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana, itu kanoman. Harus belajar, jangan sampai tidak bisa kawin. Oh iya kan, itu ilmu kanoman. Di level atas sedikit ada level kanoragan. Kanoragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani, namanya kanoragan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunian, ilmu untuk bisa menguasai dunia, nggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya ilmu kasepuhan. Dari sisi moral, ilmu kasepuhan paling tinggi. Tapi dari sisi spiritual, di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan, yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang tertentu yang serius, sungguh-sungguh mau menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja bisa, pengalaman hidup sehari-hari, lama-lama juga pengalamannya ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan, kasampurnan, orang harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling cuma dihafalkan, tidak bisa dijalani. Kalau di Jawa kadang disebut sastro jendro hayuningrat, ilmu sangkan paraning dumadi. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita ini mungkin belum makom tapi bisa belajar. Tapi paling banter kita belajar hanya menghafalkan atau memahami teorinya. Begitu dipraktekkan agak berat. Karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggowarsito. Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa, yang isinya semacam ensiklopedi kebatinan Jawa. Judulnya Serat Wirid Hidayat Jati. Nanti kita bahas di belakang aja yang Wirid Hidayat Jati karena agak dalam. Kalau nanti waktunya nyampe, kalau enggak ya kita baca aja. Nanti mungkin sesi kapan kita dalami khusus Serat Wirid Hidayat Jati itu. Siapa tahu 1-2 di sini ada yang nyandel besok mau jadi wali. Iya, nah ya kan, paling nggak ngerti teori ini sih, tidak apa-apa. Nanti jadi walinya besok. Paling nggak kan wali nikah apa wali murid. Oke. Terus ya, Ronggowarsito menulis tidak kurang berarti bisa lebih dari 60 karya.
Jalan jangka waktu 1826 sampai 1837. Itu tahun ya, bukan jam. Nanti 1826, oh berarti setengah 7 Pak, sampai setengah 7 lebih 5. Nah itu tahun, abad 19 awal. Cirinya, ini yang khas. Jadi makanya dia disebut pujangga penutup. Semua karyanya Ronggo Warsito pasti pakai Purwokanti. Purwokanti itu rima, bersajak. Ada sajaknya. Terus yang kedua Sandiasmo. Sandiasmo itu di hampir semua karyanya, kalau orang jeli itu misalnya ada yang depannya dijejer, itu bunyinya nanti Ronggo Warsito. Itu Sandiasmo, nanti tak kasih contoh. Ada syair yang begitu belakangan. Jadi sandi nama-nama. Terus yang ketiga Condro Sengkolo. Kadang juga disebut Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo itu isyarat tahun. Jadi menyebut tahun itu nggak ditulis Yogyakarta 25 November 2015, tapi pakai Condro Sengkolo. Majapahit jatuh, Suryo hilang, tertanding bumi. Ya, itu Condro Sengkolo. Ada rumusnya. Kalau yang ingin belajar tinggal dibaca di internet. Kalau bagi yang mau, lahirmu kapan, cuma disesuaikan dengan kondisi Condro Sengkolo itu. Karena orang Jawa itu angka 0 sampai angka 9 itu simbolnya buahnya. Namanya Dosonomo. Jadi Dosonomo itu satu kata itu padanannya bisa banyak, luar biasa. Apalagi angka. Nanti di pelajaran Condro Sengkolo itu misalnya 0 itu bisa diwakili kata ini itu bisa puluhan yang mewakili. Dengan konotasi yang jelek, yang bagus, yang biasa, semangat, spiritualitas itu bisa masuk semua. Tinggal kamu pilih. Kamu mau cerita tentang kehancuran, apa kebangkitan, apa kecerdasan, tinggal milih kata-kata yang pas. Misalnya kamu lahir tahun berapa, terus kamu ingin dikenal sebagai apa, bikin Condro Sengkolo untuk tahunmu sendiri bisa. Ada pelajarannya. Atau kamu bisa belajar sendiri, milih sendiri kata-kata yang pas untuk dirimu. Saya dulu pernah bikin zaman saya aliyah, yang ngajari guruku aliyah itu, dan bisa. Cuma uslali. Jadi karena sudah lama tidak dipakai Condro Sengkolo, tahun kelahiran, terus momen-momen penting, misalnya tahun sekian saya sunat, nah, bikin aja Condro Sengkolo sesuai tahunmu sunat. Ya mbuh apa kuno sunat waktu mungkin putusnya apa gitu, tidak apa-apa. Tapi bahasa Jawa. Oke. Jadi Condro Sengkolo, dan yang terakhir Gancaran. Jarwo. Jarwo itu semacam keindahan. Ya, bukan sopo Jarwo itu. Kamu ngerti nih, tidak apa-apa lah Jarwo, tapi kan keindahan lagu. Jadi enak kalau dibaca, dilakukan. Itu